Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama kita bahas, kali ini kita pakai, spread past, present, future, agak beda dari sebelumnya. Oke, kita mari bahas dulu dari oracle-nya. Itu kamu punya oracle Venus, Ceres, sama Juno ya. Venus itu berbicara tentang value, tentang kenyamanan, tentang keberlimpahan juga bisa, cinta juga bisa, hubungan antar manusia. Ya, kata kuncinya beloved, disayangin gitu, tapi ini nggak terbatas pada konteks hubungan romance aja ya. Tapi value juga, keberlimpahan juga ada pada tema Venus. Lalu yang berikutnya adalah Ceres itu nurture gitu. Nurture itu merawat. Jadi ini lalu yang terakhir Juno itu kan kata kuncinya partnership gitu. Jadi aku melihat ada tema tentang pertama skenarionya adalah merawat tentang sebuah hubungan atau beberapa hubungan ya, atau merawat apa yang sudah kamu bangun selama ini. Dan aku melihat sebagian dari kamu tuh kayak ada di fase sudah berpikir banyak, memutuskan kayaknya gue nggak dapat apa-apa lagi nih dari situasi ini, atau situasi ini udah nggak bikin gue happy lagi, atau sesuatu yang gue pikir tadinya fulfilling, tadinya terlihat indah, tadinya terlihat apa ya, prospeknya menjanjikan, hal itu udah nggak terlihat seperti itu lagi buat kamu. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, itu tadi tema oracle kamu ya, seperti ada merawat sesuatu dan di situ ada momen evaluasinya. Lalu blessing kamu adalah Six of Wands. Ini adalah sesuatu yang menarik ya. Six of Wands yang jadi tantangan kamu itu King of Pentacles, tapi King of Pentacles-nya itu dikonfirmasi sama Six of Wands juga. Yang pertama gini, Six of Wands itu kan energi sukses, pencapaian, dilihat orang, reputasi yang baik, orang-orang tuh respect sama kamu, atau kamu berada di momen kamu sudah keluar gitu dari momen strugglingnya kamu gitu, karena energi sebelumnya Five of Wands, angka konflik gitu, dan kamu sudah keluar dari momen itu. Nah ketika jadi ini kayak energi kontradiksi ya. Lalu kalau Six of Wands juga jadi tantangan, jadi bisa jadi kayak kamu tuh udah punya kualitas diri tertentu, orang-orang tahu kamu tuh berkualitas, orang-orang respect sama kamu, orang-orang nanya pendapat kamu, atau gini, atau ada yang tertarik sama kamu, terus kamu berpikir tuh kayak, gue nggak mau dilihat orang, gue nggak sehebat itu, gue emang pantas ya disayangin, atau pantas ya ada orang yang menyukain gue, kayak semacam ada dialog-dialog yang berusaha, enggak, gue nggak seperti itu, atau gue belum sehebat itu. Ketika Six of Wands juga jadi tantangan. Tapi skenario berikutnya, kayak dengan King of Pentacles ini, ada orang yang merasa, gue lebih berkualitas loh dari dia. Kayaknya gue lebih bisa. Kayak dia merasa harusnya di posisi kamu itu aku gitu. Ada orang yang merasa lebih dari kamu, merasa ya. Merasa, bukan berarti kenyataannya seperti itu, dan mereka berpikir bahwa mereka seharusnya di posisi kamu. Entah untuk pencapaian tertentu, entah untuk misalnya ada orang yang mendekatin kamu, seharusnya ini gue loh gitu. Walaupun di sini King of Pentacles, karena apa? Dia itu kan King of Pentacles ya, sudah berlimpah, sudah abundant, mungkin dia merasa lebih kaya, lebih cakep, lebih apa, lebih stabil gitu, dan lebih cocok sama orang itu. Nah ini yang bisa jadi tantangan kamu. Oke, mari kita bahas energi di waktu lampau. Ada Three of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada Two of Swords, lalu dikonfirmasi Two of Swords-nya sama Two of Pentacles gitu ya. Lagi-lagi energi angka 2-nya itu kuat ya. Bulan Februari ini aku bikin reading masih di bulan Februari, lalu secara kolektif juga kita membuat pilihan yang besar di bulan Februari. Dan secara energi individual gini, Three of Pentacles itu adalah energi pekerjaan, Ten of Pentacles energi stabilitas, tapi dengan Two of Swords dan Two of Pentacles kayak suatu pekerjaan gitu, atau sesuatu yang kamu bangun selama ini, atau orang-orang yang terhubung sama kamu. Gini, Three of Pentacles itu selain pekerjaan, fase awal pekerjaan, atau energi kolaborasi, kompromi juga bisa. Orang-orang yang tadi bisa kamu ajak kompromi, atau pekerjaan yang tadinya terlihat menjanjikan karena Ten of Pentacles itu adalah stabil gitu, abundant. Mungkin tadinya kamu punya gaji oke, terus kamu sampai di titik, apakah gue masih mau di sini gitu? Apakah ada hal-hal yang bisa gue dapat lebih? Atau hubungan ini tadinya terlihat seperti ini, ternyata setelah dijalanin, ternyata beda gitu. Apakah ini hanya masalah kompromi aja, atau memang ada part-part yang gak pas rasanya di hati gue, kayak itu ya, semacam pertanyaan jujur yang bikin kamu berada di energi Two of Swords dan Two of Pentacles gitu. Atau skenario lainnya, situasi pekerjaan ini kayak terlalu menguras segala hal gitu, waktu, tenaga, pikiran, dan kamu sampai di titik
gue mau memprioritaskan kesehatan gue, waktu gue bersama orang-orang terdekat, kedamaian hidup gue, hal-hal semacam itu. Dan kamu kayak berpikir, oh mungkin waktunya gue punya bisnis sendiri, oh mungkin semacam pindah pekerjaan yang walaupun gajinya nggak setinggi itu, atau kamu buka bisnis yang penting kamu punya waktu bersama keluarga, atau bisa apa ya, lebih menikmati hidup gitu. Karena di energi sekarang, lihat, Seven of Pentacles, Four of Cups, ini dua energi yang bosen gitu, energi yang merasa kayak gitu aja ya, kok rasanya hampa ya, kok rasanya gitu-gitu aja ya. Dan lihat konfirmasinya lagi adalah Four of Wands gitu. Four of Wands tuh harusnya jadi energi yang happy, tapi dia diapit sama dua energi yang terasa bosan, terasa capek, terasa gitu-gitu aja. Tadinya mungkin situasinya nggak terlihat seperti itu, tadinya mungkin terlihat menjanjikan, tapi Seven of Pentacles, Four of Cups, dan Six of Swords itu ada energi yang pergi gitu. Setelah banyak momen berpikir, yang tadi aku bilang di awal, ada banyak berpikir, mempertimbangkan, akhirnya kamu memilih berlayar ke air yang tenang, apapun konteksnya ya. Karena energi Pentacles-nya sangat kuat, ini semua aspek yang berhubungan dengan dunia fisik kita gitu, entah itu hubungan, entah itu pekerjaan, bisnis, kayak momen mengevaluasi, kamu udah berjalan sejauh ini, tapi kok outputnya tidak seperti yang kamu mau ya, atau tidak seindah yang kamu pikirkan di awalnya. Kamu harus tahu ini dan harus jujur sama diri kamu, ada hal-hal di dalam hidup kita yang kita perlu berproses lebih lama gitu. Tapi kamu juga harus tahu ada hal-hal di hidup kita, tahu kapan kita perlu berhenti, kapan kita jalan terus gitu ya. Itu pertanyaan jujur. Kayak hal-hal tertentu mesti kita lewatin dulu supaya kita bisa beda ini. Kita berada di posisi yang mana, entah kita perlu jalan terus atau kita perlu menyudahi gitu, karena memang kita tidak seperti yang kita mau gitu outputnya ya. Lalu di waktu yang akan datang, ya kan, ini sebuah kontradiksi lagi, tapi ini sebuah situasi yang sangat bisa dipahami ya dengan semua hal yang tadi udah aku sebut di awal. Gini, memang situasinya, jadi ini kan kartu terakhir kamu itu adalah The World, Chariot, sama Knight of Wands. Ini vibe-nya asik banget ya. The World itu ditutup sama The Fool. The World itu ya penutup Major Arcana. The Fool itu adalah kartu pembuka Major Arcana gitu. Jadi ada satu chapter ketutup, kamu masih masuk ke chapter berikutnya, Alpha Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi setiap satu hal dimulai, ada yang berakhir, dan begitu juga sebaliknya. Ketika ada hal yang berakhir, ada sesuatu yang dimulai. Mungkin ini terdengar abstrak atau terlalu gimana gitu, kayak kamu merasa seperti puzzle atau apa. Tapi yang jelas memang seperti itulah siklus hidup gitu. Jadi ada sesuatu yang besar yang memang sudah selesai berhubungan dengan situasi ini, entah itu pekerjaan, entah itu hubungan romantis. Ada siklus yang selesai, atau bisa juga kayak memutus rantai karma kamu gitu ya. Mungkin ada pola di kehidupan sekarang, atau sesuatu yang sifatnya generational gitu loh, karma yang dibawa secara turun-temurun. Karena The World itu kartu Saturn, Saturn itu energi karma juga ada di situ gitu. Jadi ibaratnya mungkin kayak ada hal-hal yang udah kita lewatin, ibaratnya tanda petik kayak kita menyelesaikan karma dengan situasi orang-orang tertentu, atau entah dari kehidupan sebelumnya gitu. Nah, satu siklus ditutup, kita masuk ke siklus berikutnya, atau sudah memutus rantai karma tertentu. Dan yang aku bilang kenapa asik, ada Chariot sama Knight of Wands, ini energi moving forward gitu. Skenarionya gini, pertama, antara situasi ini mungkin kamu membicarakan, terus ada perubahan dengan orang-orang terkait, atau memang intervensi semesta, atau kamu memutuskan gitu, udah aku merasa cukup. Terus kamu berani melangkah, karena energi The Fool itu adalah energi orang yang optimis, energi orang yang kayak mulai aja dulu, semesta yang akan tuntun jalan, nanti kamu bisa, nanti kamu mengerti gitu. Terus The Fool itu juga energi langkahnya ringan, karena dia itu dengan perjalanan dia cuma bawa tas gembolan kecil sama seekor anjing. Itu di kartu klasik ya. Jadi dia nggak bawa beban berat dari masa lalu. Dia bawa bekal secukupnya. Dia nggak ambil pusing, dan dia stepping into the unknown gitu. Dia nggak perlu tahu di depan itu ada apa. Karena dia mau belajar mengalir, dia mau belajar optimis, dia mau belajar berserah pasrah bahwa jalan dia akan selalu dituntun seperti itu ya. Dan Chariot sama Knight of Wands, ini perjalanan kamu bakal excited. Pertama ini energi moving forward, lalu Knight of Wands ini adalah energi petualangan, on fire gitu. Kamu excited dengan chapter baru kehidupan kamu. Memang The World itu kalau ditutup nggak selalu efeknya menyenangkan gitu, atau ketika ada situasi orang-orang, hal-hal yang tadinya ada di hidup kita nggak ada. Kalau kamu yang memutuskan untuk keluar, itu mungkin kamu nggak terlalu nggak terlalu sakit atau sedih, atau kamu udah bisa lebih menerima dan beradaptasi. Tapi kalau bukan karena kamu, mungkin prosesnya lebih panjang atau lebih sulit gitu ya.
Tapi yang jelas setelah kamu keluar dari fase itu, jalan kamu akan excited sih. Dan ini aku merasa vibe ini sesuatu yang besar gitu, sebuah siklus besar. Karena konfirmasinya itu sebuah kontradiksi ya, ada awal, ada akhir, ada awal gitu. Dengan penutup dan pembuka major arcana dua-duanya di tempat yang sama. Ini sesuatu yang signifikan buat kamu dan semoga pesan ini bisa dipahamin. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.